Salam sehat, sobat sehat di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini kita akan membahas tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang bertepatan pada tanggal 31 Mei 2023. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Pak Kafi. Selamat pagi Pak ya. Dan mungkin kita akan perkenalkan dulu, ini Pak Denny adalah Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, bidang P2M. Ya Pak ya? Oke. Jadi pada hari ini mungkin kita akan membahas ini Pak, Hari Tanpa Tembakau. Ya, oke. Tanggal 31 Mei 2023. Karena pada tahun 1987 itu WHO sudah menetapkan pada tanggal tersebut merupakan Hari Tanpa Tembakau. Istilahnya hari berpuasa. Merokok ya Pak ya? Bukan tanpa tembakonya atau merokoknya nih Pak? Merokoknya. Siap. Oke, kemudian di tingkat internasional itu namanya World No Tobacco Day. Dan kita akan membahas nih kepada Pak Denny nih. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama ini, tujuan Hari Tanpa Tembakau Sedunia itu apa sih Pak? Silakan Pak. Oke, makasih ya Pak Kafi, sobat sehat ya semua. Jadi untuk Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini, ya, itu kan tanggal 31 Mei, ya, setiap tanggal 31 Mei. Jadi mungkin kita nih sedikit perlu kita jelaskan sejarahnya dulu. Silakan Pak. Nah, ini kenapa sih ada tembakau? Kenapa sih ada rokok? Ya. Tuh. Jadi di dunia sendiri ya, mungkin ya Pak Sobat Sehat, sebenarnya tembakau ini sudah ada sejak abad ke-16. 16 sih Pak ya. Dan fungsi dan kegunaannya ya saat itu mungkin sedang yang lihat film-film Indian ya. Itu sebenarnya mereka untuk kegiatan adat pada awalnya. Iya. Artinya adat keagamaan. Mungkin sering lihat yang sering pakai pipa gantian ya. Rokoknya gantian pakai pipa biasanya seperti itu. Nah, sejak itulah mungkin dunia mulai mengenal tembakau ya sebagai bahan rokok. Tetapi kesininya ternyata memang tembakau yang jadi bahan rokok ini menjadi tren ternyata. Ya. Tidak hanya kegiatan adat dan keagamaan, ya, tapi menjadi candu sudah bagi sebagian besar masyarakat dunia. Nah, kenapa? Karena memang di sana ternyata punya zat-zat yang memang mengandung candu, mungkin aditif ya. Kita tahu semua. Jadi itu mengandung candu. Nah, kesininya, ternyata makin banyak, makin digemari oleh penduduk dunia secara umum. Sehingga tadi pada tahun 87 itu, ya, semua praktisi kesehatan yang tergabung dalam WHO ya, itu membahas secara khusus. Karena sepanjang tahun terjadi peningkatan kasus penyakit tidak menular, khususnya paru-paru. Yang disebabkan oleh, ya salah satu penyebabnya adalah rokok itu dengan bahan tembakau. Nah sehingga teman-teman sahabat sehat kita akhirnya pada saat itu WHO sendiri mencanangkan, ini loh kita harus segera mengantisipasi hal tersebut. Sehingga pada tanggal itu singkat cerita ya, kalau kita singkat cerita tanggal 31 Mei itu disepakati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Dengan bertujuan agar mengingatkan kita akan bahaya tembakau tersebut. Mungkin itu sobat sehat semua. Dan untuk tema tahun ini kira-kira apa ya Pak? Tema tahun ini kalau bahasa sononya ya Pak Kafi ya, we need food no tobacco. Artinya kita butuh makanan bukan tembakau. Nah, itu sobat sehat, butuh makanan bukan tembakau. Jadi tembakonya itu utamanya ada yang rokoknya ya Pak ya? Iya, bahan rokoknya kan. Bahan rokok. Karena tembakau sendiri kan banyak diperuntukkan untuk salah satunya ini Pak, bahan bakar pesawat, pesawat sih, bahan bakar jet, kemudian juga alat pembersih rumah tangga ya itu ya. Tapi arahnya ke rokok. Iya, betul. Nah, Pak,
pentingnya peringati Hari Tanpa Tembakau bagi kita sendiri itu apa sih Pak? Jadi setiap tahun ya Pak Kapi, mungkin Sobat Sehat, setiap tahun tema dari kegiatan Hari Tanpa Tembakau itu berbeda-beda. Ya. Oke. Tahun ini temanya kita butuh makanan bukan tembakau. Artinya begini, mungkin sering kita ya sobat sehat semua ya, kita sering mendengar loh, rasanya kita enak nih, kita perlu rokok dulu nih, ada perlu makan. Betul. Mungkin di desa-desa, di kampung-kampung warga sering itu ngomong-ngomong di warung ya. Artinya, ini kita perlu ini dulu lah, masam liur ya, tanpa makanan. Nah, yang penting rokok. Nah, jadi itu mungkin hal yang memang tanpa sengaja berpengaruh ke mindset kita, ya, secara umum. Pastinya, Pak. Pastinya. Jadi itu tadi maksud tujuannya. Artinya kita beralih nih. Kemudian juga bagi produsen tembakau, kemudian petani tembakau diharapkan ya ke depannya bisa semacam membuat pertanian itu yang lebih mengarah ke pangan. Ya, artinya pangan yang lebih sehat ya. Karena banyak juga loh Pak Kapi. Secara tanpa sengaja petani tembakau itu dia kena paru-paru. Karena secara tidak langsung dia terpapar oleh tembakau yang mereka tanam sendiri sebetulnya. Mereka olah sendiri. Mereka olah sendiri. Itu pun sebelum jadi rokok kan, masih bentuk bahan mentah tembakau. Yang pastinya kan tembakau itu daunnya itu kan dikeringkan dulu, dikeringkan dulu, baru dijual. Terus mungkin proses itu juga jadi bikin mereka. Iya benar. Jadi itu maksudnya dari tema untuk tahun 2023 ini. 2023. Iya, yang penting ialah kita butuh makanan bukan tembakau. Nah, ini Pak, tadi kan Bapak menerangkan bagaimana proses orang itu menjadi seperti kecanduan karena sudah ada mindsetnya kalau tidak merokok mulut akan menjadi masam. Nah, itu tentunya nanti akan berdampak kepada kesehatan ya Pak ya? Jelas Pak. Tadi Pak Denny sudah menerangkan bagaimana paru-paru terdampak terhadap dari tembakau itu sendiri, melalui rokok. Nah, kira-kira ada nggak Pak penyakit yang lain Pak? Jadi rokok ya, tembakau ini salah satu pemicu penyakit PTM loh Pak Kapi. Perlu kita ingat itu. Penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ya. Yang sekarang mungkin di Indonesia itu tambah naik. Ya. Jadi salah satunya yang pemicu itu adalah rokok. Karena dari rokok tersebut memang kita sudah tahu nih ya secara umum nih ya, sobat sehat ya. Artinya zat yang terkandung dalam rokok itu ya zat kimia yang asing kan tubuh kita ini kan biasanya menolak nih. Karena itu ada zat asing yang masuk. Ya, asapnya masuk, kemudian residu asap tersebut kan ada zat kimianya. Ya. Kalau tidak salah kurang lebih ada 3.000 lebih. 3.000 dalam satu batang rokok zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang dihisap itu Pak ya? Iya. Jadi zat kimia tersebut akan menempel di setiap aliran darah kita. Nah, salah satunya mungkin selain paru-paru juga menghambat ke jantung. Nah, jadi banyak orang-orang yang perokok yang dia tidak tahu bahwa dia ada mengidap jantung dari PTM di dalam tubuh mereka. Iya. Jadi selain paru-paru juga jantung juga, kemudian diabetes juga ternyata salah satu pemicunya juga adalah rokok juga. Itu yang mungkin sobat sehat mungkin tidak tahu seperti itu. Karena rokok itu kan dia jangka panjang Pak Habi. Tidak seperti makan cabai. Langsung pedas. Langsung ngisap, stroke langsung. Tidak kan? Iya, betul. Dia panjang, digerogoti secara perlahan. Menumpuk tuh Pak ya? Menumpuk. Ya. Sampai pada suatu ketika ada pemicu yang lebih berat ya, dia akan kena di situ. Barulah sadar itu bahwa ternyata memang indikator salah satu penyebab dari PTM itu adalah rokok. Ya. Betul, Pak. Sangat merugikan ya sobat sehat ya. Jadi gini,
tadi kan Pak Denny juga menerangkan bagaimana rokok tuh ada proses namanya proses kecanduan, kemudian artinya perubahan mindset juga di otak. Mungkin di otaknya perokok nih, ya kalau tidak merokok dia akan bermulut asam ya, rasanya asam. Itu biasanya secara umum Pak. Terus gini Pak, kira-kira ini kan remaja kita nih sudah mulai dicekokin. Nah ini Pak. Ini. Iklan-iklan di pinggir jalan itu Pak. Jadi misalnya betul. Rokoknya ada rasa macam-macam nih. Iya. Bahkan mungkin ada rasa kopi, cappuccino ya. Jadi sangat menarik nih Pak. Terus mungkin remajanya ini kan sasarannya untuk iklan tersebut tentunya remaja nih Pak ya. Benar. Remaja yang istilahnya belum terpapar, belum apa ya? Kalau kita nyebutnya masih belajar ya, masih belajar merokok. Nah, itu bagaimana Pak? Dinas Kesehatan Provinsi sendiri dalam istilahnya menangani remaja atau perilaku merokok yang awal gitu Pak? Ya. Oke, baik Pak Kapi ya, Sobat Sehat. Jadi begini Pak, secara program ya, secara program sasaran dari program PTM ya khususnya presentasi usia 10 sampai 18 tahun ya. Itu sasaran kita jelas Pak Kapi ya, Sobat Sehat. Jadi sasaran dari program PTM itu adalah usia 10 sampai dengan 18 tahun ke atas. 10 sampai Di situ memang usia 10 itu mungkin yang di bawah 18 dulu ya, 10 tahun itu memang sangat rentan mereka terhadap keingintahuan. Coba-coba ya Pak? Coba-coba. Nah, jadi yang terbanyak juga data yang kita lihat sekarang adalah memang anak-anak di antara 10 sampai 18 tahun. Mungkin 10 tahun itu kalau kita SD ya berarti ya. Betul. SD sudah merokok Pak. SD itu Pak. SD sudah merokok. Jadi program kita itu untuk di PTM ya, salah satunya adalah kita melaksanakan screening merokok ya terhadap anak-anak usia 10 sampai 18 tahun dulu. Artinya kan sampai tamat SMA nih. Kita tidak bicara dulu yang mungkin sudah mahasiswa ataupun yang sudah di atas 18 tahun ya. Kita karena rentang di sini lebih rentan untuk terpengaruh terhadap rokok itu sendiri Pak ya. Jadi secara program kita memang pertama dulu mengadakan screening merokok ya. Di tempat-tempat yang OKS Pak. Salah satunya di OKS. Betul. Jadi kita kerjasama dengan tim kawan-kawan kabupaten kota ya. Mungkin dengan program OKS kita bisa melakukan hal tersebut. Usaha kesehatan sekolah Pak ya? Sekolah. Khususnya untuk screening merokok tersebut. Karena memang dari data juga ya anak-anak yang banyak terpapar untuk rokok itu antara 10 SD, SMP, mungkin SMA ya. Karena itu tadi Pak iklan rokok ya itu mungkin secara umum itu kelihatan ini nih mungkin sering lihat di TV juga nih, wah dia lihat iklan rokok itu orangnya gagah-gagah. Ya, selebritis yang notabene mungkin suka nge-gym, apa yang bagus-bagus tinggi. Nah, dia pikiran Anda seperti ini aku kalau ngerokok berarti aku seperti ini nih. Iya. Betul, Pak. Kemudian juga lingkungan sekitarnya, Pak Kapi, Sobat Sehat ya. Karena kita juga punya pengalaman Pak Kapi seperti itu. Saat kita umur SMP ya, SMA, kamu tidak merokok, kamu bukan laki-laki. Kamu tidak merokok. Kamu bukan laki-laki. Bukan laki-laki. Banci istilahnya mungkin ya. Seperti itu. Padahal Banci merokok juga loh Pak. Padahal Banci merokok juga ya. Cuma ini mungkin dari pengalaman kita. Nah, kita lihat di lapangan seperti itu. Jadi pengaruh lingkungan pun juga sangat berpengaruh terhadap anak-anak yang notabene usia 10 sampai 18 tahun. Nah, jadi gitu Pak Kapi. Jadi program kita secara programnya di PTM memang sudah jelas. Tinggal nanti kita tergantung mungkin bagaimana implementasi di lapangan supaya lebih baik lagi terhadap program-program untuk mencegah anak-anak tersebut terpapar oleh iklan yang rokok. Itu Pak Kapi mungkin Sobat Sehat. Ya, jadi sasaran dari program itu sendiri sudah 10 sampai 18 tahun ya Pak ya. Nah,
Terus kalau sekarang ini gimana Pak trennya Pak, tren perokok di Kalimantan Selatan sendiri dibandingkan dengan di nasional, bagaimana nih Pak? Apakah tren kita ini melebihi nasional atau misalnya tren kita masih di bawah nasional itu Pak untuk perokok? Baik, nah kalau berbicara data mungkin kita sambil lihat data dari laporan kita di program PTM ya Pak Kavi. Silakan Pak. Jadi secara nasional dulu ya Pak Kavi ya. Dari 2011 sampai dengan 2021 kemarin ya itu memang trennya ada peningkatan Pak. Oh, trennya ada peningkatan. Dari 60 juta ya di tahun 2011 perokok tuh Pak. Perokok ya. Kemudian di tahun 2021 itu mencapai 68 juta. Berarti ada kenaikan 8 juta lebih. 8 juta lebih ya Pak. Orang yang merokok. Dan itu ada di umur antara 10 sampai 15 tahun itu. 10 sampai 15 tahun. Wow. Nah, jadi itu di Indonesia, Pak. Kemudian di Kalimantan Selatan sendiri, Pak. Kita kan punya ada registra nasional, ada punya kita. Ya, registra kita ya dari Kalsel. Kebetulan mungkin dari 2022 kemarin ya. Kita masih dari jumlah yang absolut ya Pak, kita masih ada 3.000 ya, masih ada 30.000 yang merokok di Kalsel. Dari sasaran 613.000. 613.000. Berarti sekitar 5% ya dari target kita. Kita target Kalsel itu kan 4,4% di tahun 2022. Posisi kita masih di 5%. Berarti kan masih ada 1% yang harus kita selesaikan itu. Cukup besar sebenarnya kalau 1% dari 613.000 sasaran kita nih usia 10 sampai 18 tahun itu masih ada sekitar 30.000 yang merokok. Berarti kita berapa? Jadi 5% ya? Berarti 5%. Sementara target kita kan 4,4%. Jadi kalau misalnya perbandingan jumlah penduduk juga usia ini kan kita nilainya usia produktif ya? Ya. Itu ada 33% Pak kalau penduduk di Kalimantan Selatan. Berarti kalau misalnya 5%, wow. Cukup banyak. Lumayan banyak tuh Pak. Itu secara program ya. Dari data teman-teman kita kumpulkan di sistem pelaporan ASIK maupun pelaporan SIPTM. Oke, siap. Nah, jadi itu sendiri Pak Denny mungkin menerangkan ini tembakaunya yang dikonsumsi secara konvensional Pak ya. Rokok biasa nih. Nah mungkin belum juga terdata ya rokok-rokok yang elektrik nih Pak. Oh iya. Pastinya nih. Karena itu sendiri kan kalau kita ketahui rokok elektrik itu kan cairannya itu cairan tembakau ya Pak ya. Tembakau cair. Tembakau cair. Kita nyebutin tembakau. Jadi itu mungkin perlu juga diwaspadai ya Pak ya. Oke Sobat Sehat. Jadi sudah diingatkan oleh kru nih. Wah. Mungkin kita sebentar lagi nih Pak. Terakhir nih Pak Denny ya. Karena Pak Denny sudah nyampaikan dari awalnya Hari Tanpa Tembakau itu sendiri, kemudian juga program di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, apa yang harus kita lakukan dan juga apa bahayanya untuk tembakau itu sendiri. Nah, kami pengen Pak Denny bisa memberikan pesan kepada Sobat Sehat untuk Hari Tanpa Tembakau di Kalimantan Selatan, terutama nih bagi ya perokok pemula nih, kemudian perokok yang sudah sudah kecanduan dan yang mau berhenti. Silakan Pak Denny. Oke, baik. Cuma sebelumnya gini ya Pak Hafiz. Jadi sebelumnya Sobat Sehat ya di program kita ya untuk PTM di Provinsi Kalsel ya, kita punya 3 kegiatan program ya untuk mendukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia ya. Mungkin pertama tadi Pak Kapi itu screening ya. Screening. Ini yang pemula nih. Yang pemula. Yang kedua kan kita punya OBM ya, upaya berhenti merokok. Ya, juga ada tuh di setiap puskesmas kita di seluruh Kalimantan Selatan. Oh, ini ya. Bagi perokok ini. Bagi perokok yang mau berhenti. Nah, kemudian yang ketiga implementasinya adalah kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok. Nah, untuk melindungi dan menjaga lingkungan kita yang memang
masih belum merokok. Oke, siap. Nah, mungkin jadi pesan kita ya, Sobat Sehat. Jadi sekali lagi kami mengingatkan bahwa Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh kemarin ya pada tanggal 31 Mei. Itu pertama dulu ya Sobat Sehat ya. Kita pada hari itu kita berpuasa merokok. Ya, bagi yang sudah merokok. Minimal 1 hari itu kita berpuasa merokok. Kemudian untuk Sobat Sehat, khususnya masyarakat Kalsel ya Kalimantan Selatan, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, sayangi lingkungan di sekitar kita. Untuk hidup yang lebih baik ya, masyarakat Kalimantan Sehat yang lebih baik ya, untuk meningkatkan derajat kita ya, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang kita cintai. Oke, siap. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak Denny. Tadi disampaikan sudah dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Pesan-pesan yang disampaikan beliau semoga ini bisa menjadi istilahnya pegangan kita ya. Jadi dalam rangka Hari Tanpa Tembakau, dan ingat ya, tadi temanya adalah kita butuh makanan bukan tembakau. Nah, jadi perlu diingat ya Sobat Sehat, dan mungkin itu saja dari kita. Terima kasih telah menyaksikan podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dan terima kasih kepada Pak Denny sebagai pengelola program P2PTM. Dan jangan lupa subscribe tadi YouTube Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan follow Instagram @dinkesprov Kalimantan Selatan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.